Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Bertemu lagi ya dengan Ustadz di materi pembelajaran TIK hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai mengenal icon pendukung pengolah kata. Selamat menyaksikan. Icon pendukung disebut icon pendukung karena tidak selalu digunakan saat menulis pada Microsoft Word. Dengan icon tersebut, kamu dapat mengolah teks, gambar, bahkan grafik. Manfaat icon pendukung: yang pertama, membuat bangun datar dan ruang pada mata pelajaran matematika. 2. Membuat struktur organisasi. 3. Membuat daftar piket. 4. Menyajikan data dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini beberapa icon pendukung yang terdapat di Microsoft Word. Yang pertama, numbering. Kedua, bullet. Ketiga, table. Keempat, picture. Kelima, clip art. Keenam, shapes. Ketujuh, smart art. 8. Grafik atau chart. 9. Textbook. Dan 10. Word art. Mari kita bahas satu persatu mengenai fungsi dan contoh penggunaannya. Yang pertama, numbering. Digunakan untuk menampilkan pemberian nomor atau huruf. Contoh penggunaannya, misalnya teman-teman disuruh untuk menyebutkan nama-nama malaikat dan mengetikkan di lembar Microsoft Word. Secara otomatis, teman-teman bisa menggunakan numbering. Dengan klik enter, maka akan muncul nomor seterusnya tanpa harus memasukkan nomor secara manual. Begitu juga berlaku untuk huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Icon pendukung yang kedua adalah bullet. Digunakan untuk menampilkan pemberian bullet. Contoh penggunaannya seperti pada icon numbering. Dengan menggunakan icon bullet, kalian juga bisa menyebutkan beberapa nama yang diperintah. Namun bedanya tidak menggunakan angka atau huruf, melainkan menggunakan bullets atau simbol seperti lingkaran, persegi, centang, dan lain sebagainya. Icon pendukung yang ketiga adalah table. Digunakan untuk membuat table. Contoh penggunaannya yaitu membuat daftar piket kelas seperti yang ada di lembar ini. Jadwal piket kelas 6. Misalnya, kita bisa membuat menggunakan table. Yang keempat, picture. Digunakan untuk menyisipkan gambar. Contoh penggunaannya yaitu menambahkan gambar atau foto pada dokumen Microsoft Word. Yang kelima, clip art. Digunakan untuk menyisipkan gambar clip art. Contoh penggunaannya, menambahkan gambar clip art yang biasanya sudah terdapat di komputer atau laptop kalian. Yang keenam, shapes. Digunakan untuk menggambar bentuk lingkaran, bintang, kotak, oval, segitiga, tanda panah, dan bentuk-bentuk dasar yang lain. Contoh penggunaannya, misalnya kalian menambahkan bentuk persegi panjang, lingkaran, oval, segitiga, dan lainnya. Yang ketujuh, yaitu smart art. Digunakan untuk menyisipkan berbagai macam diagram dengan tampilan menarik. Contoh penggunaannya, yang pertama, misalnya membuat urutan metamorfosis hewan, nyamuk, kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat struktur kelas seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya. Yang kedelapan, yaitu grafik atau chart. Digunakan untuk membuat grafik. Contoh penggunaannya yaitu membuat data berbentuk grafik. Misalnya di sini ada data penjualan hewan ternak. Ada ya datanya menggunakan grafik.
Yang ke-9, textbook. Digunakan untuk membuat kotak berisi teks. Jadi, jika kalian ingin mengetikkan teks atau tulisan, kemudian di kotak, maka kalian bisa menggunakan textbook. Yang ke-10, word art. Digunakan untuk membuat variasi teks. Contoh penggunaannya, misalnya kalian mengetikkan SDIT Mutiara Hati, kemudian kalian bisa menformat bentuk tulisan tersebut dengan menggunakan word art yang sudah disediakan oleh perangkat komputer Anda. Demikian materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa teman-teman absen ya di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.